Petinggi partai politik langsung merespon keinginan Kaisang untuk maju menjadi Depok 1 atau Wali Kota Depok. Di media sosial bahkan sudah muncul dukungan dari netizen, warga Depok hingga analisis politiknya. Kita bahas malam ini bersama peneliti komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Prof. Karim, selamat malam. Selamat malam, Putri. Terima kasih Prof. sudah bergabung malam hari ini, menyempatkan waktunya nih malam minggu kita bahas politik lagi. Prof, ini ada yang menarik ya, kalau Kaisang itu sekarang menyatakan maju dengan pola yang tidak biasa ya, karena statement awal, kemudian sebelum benar-benar masuk turun ke lapangan gitu kan, apalagi kita tahu 2024 ini tarung bebas ya, tidak ada yang petahana ya. Kalau menurut Anda analisisnya bagaimana Prof? Ya, kalau dia siap atau tidak, mau atau tidak itu urusan dia dan hanya dia yang tahu gitu ya. Tetapi kalau kita melihat koherensi kejadian-kejadian sebelumnya, ini seperti tidak serius gitu, ada kesan main-main atau asal ngomong. Yang pertama misalnya, kenapa saya bilang begitu, maaf ya, dia menggunakan kaos PSI, tapi juga sebelumnya dia menggunakan kaos Prabowo. Jadi ini kan tidak koheren. Dilihat dari teori kebenaran gitu ya, teori koherensi sebuah tindakan itu benar kalau dia koheren dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia benar serius ingin jadi Depok 1 gitu ya. Saya baru dengar istilah Depok pertama gitu. Tidak ada Jabar pertama, tidak ada DKI pertama, yang ada DKI 1, Jabar 1 gitu kan, atau Depok 1. Tapi baru malam ini saya dengar ada Depok pertama gitu ya. Nah, jika benar akan maju seperti itu, maka yang harus dilakukan sebenarnya bukan mengkonfirmasi kedekatan dia dengan PSI, misalnya dengan menggunakan PSI, tapi justru yang dipertanyakan oleh publik itu kan sebenarnya apa hubungan Kaisang dengan Depok. Sehingga hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menunjukkan kedekatan dia bahwa dia adalah minimal one of us-nya Depok. Minimal dia menjadi satu di antara sekian warga Depok. Itu yang pertama. Lebih jauh lagi dia harus tunjukkan kalau klaim tadi ya, klaim berita tadi sebelumnya, Depok sebagai kota yang sedang tumbuh, membutuhkan sosok pemimpin muda, itu artinya dia adalah the best of us, yang terbaik di antara sekian orang yang berpeluang memimpin kota Depok. Nah, kalau the best of us masih jauh, minimal dia harus tunjukkan yang pertama, one of us. Karena siapapun, dimanapun pemimpin itu akan dipilih, satu di antara kita. Nah, kekitaan ini yang menurut saya belum terpenuhi, apalagi the best of us, apalagi the most of us. Jadi menurut saya, ini perjalanan yang masih jauh. Gimmick. Gitu menurut ya. Anda masih gimmick, Prof? Dan saya melihat, kalaupun dia serius, masih pada tataran cek ombak. Gitu ya. Masih cek dan bagi ombak, partai masih yang gimmick? merespon, itu ya sebagai usaha untuk membuang gelembung, sebab sepertinya ikan, partai itu kan politisi itu harus membuat gelombang, membuat riak biar terus hidup gitu ya. Begitu analoginya. Oke. Prof, tapi kalau misalnya Anda melihat sekarang, Anda tadi mengatakan harus menunjukkan sebagai one of us-nya warga Depok. Jadi sebenarnya kalau misalnya Anda lihat dari beberapa pilkada di Depok, Jawa Barat, Anda juga spesialisasinya di sana, apa sebenarnya yang dicari warga Depok sekarang dengan demografi yang akan muncul di 2024? Nah, justru yang Putri tanyakan itu yang harus dilakukan pertama kali oleh siapapun, termasuk Kaisang yang ingin maju di Depok 1. Karena tugas seorang pemimpin yang pertama-tama adalah membuat peta demografi, sosiologis, masalah sosial politik, dan lain-lain. Depok sebagai hinterland DKI Jakarta, ya meskipun mungkin tidak mau dibilang hinterland, tapi kan selama ini faktanya menjadi hinterland gitu ya, menjadi kota penyangga yang siang hari hidup agak sepi, tapi kalau malam menjadi padat gitu ya, berbagai masalah Jakarta melimpah ke Depok, selain masalah yang muncul di Depok sendiri gitu ya. Nah, jadi menurut saya Depok menjadi lebih kompleks ketimbang misalnya sebutlah Bogor, sebutlah DKI sendiri gitu. Kenapa? Karena selain memiliki masalah internalnya sendiri, juga menerima limpahan masalah sebagai akibat interland dari pertumbuhan kota-kota sekitarnya. Sehingga menurut saya dia harus benar-benar bukan hanya harus memahami masalah internal Depok, tetapi harus ditambah dengan pemahamannya bagaimana
interaktualitasnya dengan kota-kota lain di sekitarnya. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya bertanya-tanya sebenarnya bagaimana dia bisa mengatakan siap seperti ini meskipun dalam posisi dia ya, dalam posisi Kaisang sekarang ini itu ada maksim politik yang mengatakan bagi seorang pencinta kan, your ways is my command gitu kan. Keinginan Anda itu perintah bagi saya begitu kan. Sehingga kalau Kaisang ngomong begitu akan menjadi perintah bagi partai-partai pendukung pemerintah gitu kan. Jadi tidak aneh sebenarnya dia ngomong begitu. Apakah serius atau tidak lalu bermunculan partai yang merespon itu tidak aneh. Your ways is my command. Itu bagi pencinta akan berlaku seperti itu. Oke, Prof, kalau misalnya sekarang kemudian sudah muncul ada statement gitu ya untuk wali kota Depok yang ceria misalnya. Nah, seperti ini itu menurut Anda itu bisa masuk ke tatanan baru pengenalan atau bisa sudah menumbuhkan kesukaan begitu atau tidak sih, Prof? Dikembalikan. Menurut saya terlalu cepat, ya? dini kalau kita menanggapi isu ini dengan serius gitu ya. Kenapa? Karena saya bilang tadi kalaupun serius ini baru pada tataran cek ombak. Sebab kalau serius pasti yang pertama kali dia gunakan adalah kendaraan PDIP. Gitu ya. Kenapa? Karena kan PDIP punya kebijakan satu keluarga PDIP tidak mungkin yang lainnya nyebrang atau menggunakan kendaraan lain. Bahwa kemudian ada Gerindra, ada PSI, ya pastilah itu akan menjadi pendukungnya. Tapi menurut saya cikal bakalnya gerbong utama yang menghela kekuatan politik Kaisang pastilah PDIP dan ini kan belum ada suara apa-apa. Yang kedua, pilkada itu kan akan digelar sekitar bulan September atau Oktober, beberapa bulan setelah Pilpres ya. Dan itu berarti beberapa bulan sebelum Presiden Joko Widodo itu mengakhiri jabatannya, 20 Oktober kan. Nah, artinya apa? Artinya akan ada gitu akan ada perubahan sinar politik sang putra mahkota ini hari ini dan pada saat menjelang pemilihan. Mengapa? Maaf, seribu maaf saya katakan, sosok seperti ini kan sinar politiknya tidak dimunculkan oleh dirinya sendiri. Sebab ia bukan matahari, tapi dia adalah bulan. Pancaran politiknya tidak sepenuhnya dibangun oleh dirinya sendiri, tetapi dia memantulkan sinar politik yang membias dari keluarga penguasa. Kalau misalnya sekarang sudah ada sinyal-sinyal dari DPC PD Perjuangan Depok, ada rencana untuk misalnya jadi memasangkan Kaisang dengan sudah dibahas tuh memasangkan Kaisang misalnya dengan incumbent Sekda sekarang gitu. Ya, nah itu akan lebih konkret ya dan itu akan lebih menjadi kompas politik bukan hanya bagi partai politik tapi juga bagi masyarakat. Tapi tetap saja menurut saya yang menjadi pekerjaan rumah itu kan bagaimana membuat cliffhanger yang kuat, tali pengikat yang kuat antara Kaisang dengan Depok. Karena dan itu belum ada sekarang ya menurut Anda? Ketua Umum PDIP, dikatakan oleh Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Musra, justru aspirasi yang harus ditangkap dan didengar oleh setiap pemilih itu adalah aspirasi yang tumbuh dari akar rumput. Bukan aspirasi dari elit politik. Itu kan yang dikatakan oleh Joko Widodo saat berpidato di depan Musra di Senayan. Dan itu benar gitu ya. Dan itu benar. Nah sekarang yang ingin kita dengar sebenarnya bagaimana aspirasi masyarakat Depok, akar rumput masyarakat Depok. Ini kan baru dari atas ya, baru dari atas, dari elit-elit partai. Hanya apabila keinginan elit ini bersenyawa dengan keinginan akar rumput, maka kekuatan pendukung itu akan terjalin. Mudah-mudahan saja itu terjadi. Saya tidak berpreferensi menolak, saya tidak berpreferensi mendukung, tidak. Yang saya inginkan adalah ini sebuah menjadi kontestasi bagi anak muda yang bukan hanya muda biologis, Putri, yang penting itu bukan hanya muda biologis, tapi yang penting adalah muda atau pembeliaan pemikiran. Itu yang penting. Sebab tidak sedikit pikirannya belia ada pada usia yang sudah senior. Dan tidak sedikit pula usianya muda tapi pikirannya jumud masa lalu. Karena mungkin kosong pengalamannya. Itu jangan terjadi. Baik. Prof Karim, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung Putri, ya. di CNN Indonesia. Pemimpin. Baik. Terima kasih Prof. Sehat selalu.